Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Masita Cahaya Mentari, kelas semester 3B akan mereview hukum pidana lanjutan pertemuan 1 dan 2, yaitu mengenai bab 2, yaitu penyertaan. Penyertaan yaitu turut campur dalam sebuah peristiwa pidana, turut berbuat delik, dan turut serta. Pengaturan penyertaan secara umum dalam buku 1 bab 4 KUHP pasal 55 sampai pasal 62. Pengertian penyertaan adalah satu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan ada 5 bentuk, yaitu bentuk 1 yang melakukan, bentuk 2 yang menyuruh melakukan, bentuk 3 turut serta melakukan, bentuk 4 membujuk atau menggerakkan, bentuk 5 membantu melakukan. Penggolongan penyertaan menurut KUHP, penggolongan penyertaan ada menurut KUHP yaitu golongan pelaku yaitu bentuk 1 sampai 4. Disamakan dengan pelaku. Yang disamakan adalah pertanggungjawabannya dari tindakan yang dilakukan. Yang kedua adalah golongan pembantu yaitu bentuk 5. Bentuk 5 pertanggungjawabannya diatur dalam pasal 56 dan 57 KUHP. Bentuk pertanggungjawaban dari bentuk 5 tidak sama dengan pelaku. Yang kedua adalah menurut doktrin, yaitu penyertaan yang dapat berdiri sendiri, yaitu bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3, di mana pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya. Yang kedua adalah bentuk penyertaan yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya bergantung pada pertanggungjawaban peserta lainnya, yaitu dalam bentuk 4 dan bentuk 5. Perbedaan bentuk 1 sampai bentuk 5 adalah bentuk 1, pelaku, ada pelaku tunggal dan ada pelaku jamak. Artinya, dalam artian luas, pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat. Dalam arti sempit, pelaku adalah orang yang melakukan perbuatannya sendiri. Bentuk 2 yaitu menyuruh melakukan, minimal harus ada 2 pihak. Yang pertama pihak pelaku, dan yang kedua pihak tidak langsung atau yang menggerakkan. Yang menggerakkan atau disebut manus ministra bisa lepas dalam bentuk 2 bisa lepas dari hukuman. Ada unsur-unsur dari bentuk 2 yaitu alat yang dipakai adalah manusia. Lalu alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat bertanggung jawab dan tidak dikenakan sanksi. Lalu ada penyebab tidak dikenakannya sanksi terhadap orang yang disuruh atau manus ministra. Salah satunya adalah tidak sempurnanya pertumbuhan jiwa atau dalam gangguan jiwa. Lalu bentuk yang ketiga, turut serta melakukan. Sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, dia mengetahui bahwa itu adalah suatu tindak pidana. Cara turut serta melakukan harus ada kerjasama secara sadar, dan yang kedua harus ada kerjasama fisik. Lalu ada bentuk yang keempat yaitu penganjur. Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material. Nah, dalam perbedaannya adalah dalam penganjur sarana yang digunakan diatur secara terbatas. Pembujukan, orang yang membujuk disebut aktor intelektualis dan orang yang dibujuk atau digerakkan disebut aktor materialis atau pelaku material. Pelaku material dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau pidana karena melakukan kejahatan atau perbuatan dengan disengaja. Lalu perbedaan penganjuran dengan menyuruh. Dalam menggerakkan ada 2 upaya yang disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 55 ayat
1 sub kedua. Sedangkan dalam menyuruh tidak ada daya upaya. Dalam menyuruh, orang yang disuruh bebas atau tidak dimintai pertanggungjawaban. Dalam menggerakkan, orang yang digerakkan dapat dimintai pertanggungjawaban. Persamaan penganjuran dan menyuruh, dua-duanya sama atau dilakukan oleh dua pihak. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak yaitu ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Adanya pembatasan daya upaya karena jika daya upaya tidak dibatasi maka orang yang cerdik atau pandai dapat memakai upaya lain di luar KUHP. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka itu termasuk dalam menggerakkan. Lalu bentuk 5 adalah pembantuan. Ada dua macam bentuk, yaitu pada saat yaitu membantu tanpa batas. Yang kedua adalah pada sebelum kejadian, memberi sarana. Pidanaannya diatur dalam pasal 57. Lalu ada pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku. Pengenaan sanksi pidana diserahkan kepada putusan hakim.